Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Marfalak, NIM 19005026. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori, konsep, dan strategi mendidik remaja di era teknologi informasi. Pertama yaitu pendidikan anak dalam keluarga mencakup seluruh aspek yang melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, anak-anak. Namun yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini dikarang oleh Aba Firdaus Al-Hawani dalam bukunya Melahirkan Anak Saleh, Yogyakarta, Mitra Pustaka 2001 halaman 13. Selanjutnya, keluarga merupakan batu bata dalam bangunan suatu bangsa. Suatu bangsa terdiri dari kumpulan keluarga. Jika rumah tangga rapuh dan lemah, maka bangsa itu akan lemah. Ini dinyatakan oleh Mahmud Syahid dalam Akidah dan Syariah Islam, Jakarta Bumi Aksara, tahun 1990. Selanjutnya yaitu pendidikan remaja dalam keluarga digital. Mendidik anak di zaman milenial perlu usaha ekstra jika dibandingkan dengan zaman puluhan tahun yang lalu. Artinya, tidak sama mendidik anak yang zaman dulu dan zaman sekarang. Perkembangan dunia digital tidak hanya memberikan kemudahan, namun juga dapat memberikan jurang pemisah antara kedua orang tua tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah pembelajaran atau pendidikan keluarga diperlukan strategi-strategi tertentu. Maka terdapat pula dampak positif dan negatif dari teknologi informasi tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah pengaruh positif dari teknologi itu sendiri. Yang pertama itu ada mempermudahkan komunikasi antar remaja. Di sini mempermudahkan komunikasi antar remaja, artinya remaja-remaja yang masa-masanya adalah untuk berkomunikasi dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan mudah. Yang kedua yaitu mempermudah proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang akan diperoleh oleh remaja menjadi mudah seperti itu. Dalam misalnya sebagai contoh pembelajarannya dalam sekolahnya seperti itu. Selanjutnya mempermudah transaksi bisnis. Sebagian remaja sudah memulai beberapa bisnis atau usaha-usahanya sendiri. Di sini teknologi berperan penting dan berdampak positif bagi mereka. Selanjutnya menjadikan remaja yang tidak gagap teknologi atau gaptek. Artinya remaja-remaja harus pandai dan handal dalam memanfaatkan teknologi. Tidak kudet, tidak kurang update, tidak gaptek artinya adalah terlalu tidak mementingkan atau terlalu minim pengetahuan terhadap teknologi tersebut. Padahal teknologi zaman ke zaman adalah terus berkembang pada porsinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada pengaruh negatif teknologi informasi. Yang pertama yaitu tentunya dalam sebuah pengaruh positif tentu ada pengaruh negatif. Yang pertama yaitu keseringan mengunjungi situs-situs yang tidak baik. Artinya dalam teknologi informasi atau teknologi yang ada zaman sekarang sudah merajalela, sudah menyebar dan legal. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk membuka situs-situs yang tidak baik seperti contoh pornografi ataupun hal-hal yang berbau tidak baik lainnya. Yang kedua adanya perjudian online. Hal ini sudah kita lihat zaman sekarang atau saat sekarang ini. Banyaknya remaja melakukan perjudian online. Yang salah satunya itu adalah domino hex. Entah apa namanya itu. Saya kurang tahu juga sebenarnya. Di sini mereka melakukan perjudian online. Yang artinya adalah sebuah tindak kriminal yang bisa jadi masih minim, namun hal tersebut adalah dampak negatif dari teknologi ini sendiri.
Yang ketiga, adanya penipuan, terkhusus pada transaksi jual beli. Penipuan-penipuan yang disebabkan oleh teknologi ataupun yang disalurkan atau melalui teknologi yang ada sangat marak. Contohnya saja penipuan tentang jika keluarga kita kena musibah, ternyata kita ditipu seperti itu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada kejahatan digital. Kejahatan digital di sini adalah seperti bullying, bully yang ada di media sosial. Sebagai contoh yaitu banyaknya kegiatan bullying tersebut di media sosial. Selanjutnya yang terakhir itu ada strategi mendidik remaja di era IT. Tentunya ada dampak atau pengaruh positif, ada dampak negatif. Selanjutnya kita akan berbagi tentang strategi mendidik remaja itu sendiri di era teknologi dan informasi. Yang pertama itu tanggung jawab secara buruk. Kita sebagai orang tua nantinya adalah orang yang akan menjadi pendidik pertama dalam keluarga, pendidik utama bagi anak-anak nantinya. Yang pertama, tanggung jawab secara penuh. Di era digital seperti sekarang ini, orang tua harus memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab atas jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, kesejahteraan anak. Artinya jangan menjadikan pemikiran bercabang-cabang. Cukup satu dan satukan hal tersebut. Yang kedua, kedekatan emosional. Perlu adanya kedekatan emosional antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Kedekatan ini bukan hanya melekat dari kulit ke kulit, namun juga jiwa ke jiwa, sehingga kedekatan emosional tetap terjaga. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan yang jelas. Orang tua mulai merumuskan tujuan pendidikan itu sejak anak dilahirkan. Orang tua perlu membuat kesepakatan bersama prioritas apa saja yang diperlukan oleh anak untuk nantinya menggapai masa depan. Yang selanjutnya itu berbicara secara baik-baik. Di sini orang tua harus berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Artinya tidak boleh membohongi, lupa membahas keunikan anak ataupun juga membaca bahasa itu serta mendengar perasaan anak. Artinya komunikasi harus tetap dijaga dan harus tetap berkesinambungan atau continue untuk selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya mengajarkan tentang agama. Mengajarkan tentang agama pada anak remaja adalah suatu yang wajib, suatu hal yang perlu. Artinya dalam pendidikan keluarga ataupun dalam keluarga tersebut, seorang bapak, seorang ibu, seorang kakak, ataupun seorang anak harus terus belajar agama. Pendidikan belajar agama tidak hanya didapatkan di sekolah, tetapi di luar sekolah pun banyak. Sebagai contoh, di pendidikan di dalam keluarga. Terdapat pendidikan keluarga, semisal saja untuk mengajarkan anak tentang norma keagamaan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu persiapkan anak masuk masa pubertas. Di sini remaja adalah masa labil, artinya masa antara anak-anak dan masa dewasa, pertukaran antara anak-anak menuju ke masa dewasa. Artinya di sini berikanlah dia sesuatu yang bisa mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Tidak hanya mengikuti kenakalan remaja atau masalah-masalah lingkungan ataupun dampak pengaruh lingkungan yang buruk seperti itu. Dan yang terakhir, persiapkan anak masuk era digital. Nah, di sini strategi yang terakhir ini merupakan strategi yang bisa cukup mumpuni, artinya mengajarkan anak penggunaan gadget atau teknologi, laptop, lain sebagainya adalah suatu yang wajib. Terkadang kita harus menghindari seperti dampak negatif yang kita sebutkan tadi. Namun dampak positif di sini harus kita maksimalkan secara penuh untuk mempersiapkan masa depan anak-anak di generasi penerus bangsa tersebut.
Mungkin sekian dari penjelasan saya. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.